Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sekalian yang telah memencet video saya. Pada pembahasan video saya kali ini, saya akan membahas terkait prototipe media pembelajaran yang saya gunakan dalam proses pembelajaran. Di sini saya menggunakan prototipe berupa blog. Jadi, blog adalah sebuah situs atau platform yang gratis dan dapat diakses oleh semua orang yang digunakan untuk mempublikasikan konten-konten mereka seperti tulisan tangan, artikel, buku-buku, foto, bahkan video bisa diposting di blog gitu. Jadi blog ini secara umum bertujuan agar para penulis dan juga para pembaca dapat bertukar informasi, bertukar isi pikiran dan lain sebagainya. Adapun tujuan saya kali ini menggunakan blog agar dapat menganalisis pemanfaatan dan pengembangan blog sebagai media pembelajaran interaktif yang dapat meningkatkan motivasi dan juga keterlibatan siswa dalam proses belajar gitu. Nah, sasaran saya menggunakan blog sebagai media pembelajaran yaitu pastinya pada siswa-siswa yang kurang aktif atau tidak ada motivasi, atau mereka tuh kurang interaksi dengan gurunya gitu. Saya juga mau melihat secara langsung bagaimana sih interaksi seluruh siswa dan dalam tanda kutip siswa-siswa yang tidak aktif ini. Apakah mereka bisa lebih termotivasi atau bisa lebih ikut andil dalam proses belajar mengajar. Makanya saya menggunakan blog sebagai media pembelajaran tersebut yang interaktif tadi. Nah, adapun penggunaan blog itu sendiri, sebentar teman-teman bisa lihat di sini. Sebelumnya saya sudah membuat blog pada halaman web blogger.com. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau teman-teman masuk, teman-teman bisa langsung melihat saya sudah membuat task 1 di sini. Artinya saya sudah mempublikasikannya malah 23 Februari yang dari jauh-jauh hari sebelum tugas saya yang diberikan. Jadi saya telah membuat. Nah, di sini teman-teman ketika ingin membuat sebuah postingan baru, teman-teman tinggal pencet saja postingan baru. Oh ya, disclaimer dulu kepada teman-teman sekalian, kalau teman-teman mau buat blog, nanti mungkin insya Allah di pembahasan saya yang selanjutnya, ataupun teman-teman bisa melihat secara langsung di YouTube, banyak sudah dijelaskan secara rinci dan menurut saya simple saja untuk proses pembuatan blog itu. Nah, ketika teman-teman ingin membuat postingan baru, teman-teman tinggal pencet saja tambah postingan baru. Nah, nanti teman-teman masuk. Nah, di dalamnya itu bentuknya seperti begini, seperti notes pada Word atau pada HP dan lain sebagainya. Teman-teman ingat bahwasanya sebenarnya tuh dulu tuh blog itu gunanya untuk yaitu sharing, untuk berbagi informasi, memposting foto dan lain sebagainya. Tetapi seiring perkembangannya zaman, blog itu digunakan juga sebagai metode media pembelajaran. Nah, blog ini juga digunakan karena selain mudah, dia juga sangat efisiensi dalam perhitungan waktunya. Misalnya dalam kasus COVID-19 beberapa tahun silam, itu dari mahasiswa dan guru atau siswa dan guru yang tidak bisa pergi ke sekolah, mereka tuh bisa belajar online dan ini bisa dimanfaatkan. Tidak hanya belajar di sekolah, tetapi juga bisa belajar di rumah gitu. Makanya ini salah satu tujuan saya untuk menggunakan blog sebagai media pembelajaran. Nah, di sini teman-teman tinggal ketik ya. Di sini saya memasukkan perintah dan juga mereka membaca islamisasi Islam di Nusantara pada LKS halaman 67. Kemudian setelah mereka baca, mereka mengerjakan soal-soal yang telah saya berikan, 5 soal berikut. Nah, nanti kalau sudah selesai mengerjakan, mereka tinggal submit mungkin di Google Form yang telah saya sediakan, atau langsung kumpulkan dengan cara-cara yang lain yang nanti mungkin saya tentukan. Nah, di sini ketika teman-teman sudah membuat notes tugasnya, teman-teman bisa save atau perbarui nanti di sini di pojok kanan. Kemudian teman-teman bisa pertinjau dulu.
Nah, bentuk pertinjauannya itu seperti begini. Nah, nanti bentuk soal-soal yang teman-teman kirim kepada siswa-siswi teman-teman. Nah, nanti mereka tuh akan membaca dalam model seperti begini. Wow, ini looks-nya kayak bagus, bisa komen, malah bisa ngasih saran dan lain sebagainya. Tuh, bentuknya seperti begini. Oke. Untuk terkait link bagaimana siswa-siswi teman-teman sekalian bisa akses, teman-teman bisa buka di sebelah kanan permaling. Teman-teman tinggal kopas aja, kopas sebentar, kopas, kemudian langsung share ke grup. Nah, sudah selesai. Sangat simpel dalam metode media pembelajaran menggunakan blog ini. Kiranya mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dalam waktu yang mungkin tidak cukup panjang, tetapi secara garis besar menurut saya blog adalah salah satu hal yang sangat perlu dan sangat mudah untuk digunakan dalam proses belajar mengajar, khususnya dalam menilai interaksi antara siswa dan juga guru untuk menilai gitu. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.